Dongeng Bahasa Indonesia. Apa gunanya itu? Suatu ketika di sebuah kota kecil di Jerman, hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari 7 anak dengan kedua orang tua mereka. Keluarga itu tidak terlalu kaya. Ayah bekerja di kantor pos dan berpenghasilan sangat kecil. Namun sang ibu berasal dari keluarga kaya dan telah menyimpan uang dengan bijak. Dia baik dan merawat anak-anaknya dengan sangat baik. Satu-satunya masalah, dia sangat pelit. Dia hanya tidak melihat kebutuhan untuk membeli sesuatu jika itu tidak digunakan dan sudah terbiasa bertanya, apa gunanya itu? Anak ketujuh dan yang termuda, Hansi, adalah anak yang manis dan juga penyayang. Dia suka bermain dan menari, tapi cara ibunya selalu membuatnya sedih. Semua anak dalam keluarga itu tumbuh untuk percaya pada hal-hal yang bermanfaat saja. Semua kecuali Hansi. Segera saatnya Natal, dan semua anak sangat bersemangat. Pai ini akan terasa luar biasa. Ibu, ayo kita makan kue coklat juga. Kaos kaki untuk Jamie, jaket sekolah baru untuk Ellen. Sempurna. Segala yang dibutuhkan anak-anak. Aku sungguh merasa bersemangat dengan pohon Natal cerah dan juga indah. Mendengar ini, anak-anak menjadi lebih bahagia. Ibu, kapan ibu akan mendapatkan pohon Natal? Apa? Jadi tahun ini aku pikir kita benar-benar tidak perlu untuk memiliki pohon Natal. Jadi kita tidak akan memilikinya. Apa maksudnya? Sayang, kau tidak bisa seburuk ini. Kita pasti akan membeli pohon dan itu sudah pasti. Dia keluar meninggalkan sang istri dengan kesal. Kita bisa merayakan Natal tanpa pohon Natal. Dia masih menganggap dirinya benar dan memutuskan untuk tidak membeli pohon. Suaminya berpikir bahwa istrinya pasti sedang bercanda. Tentunya sang istri tidak bisa sekeras itu. Dia tersenyum mengetahui dia akan mendapatkan pohon. Anak-anak benar-benar patah hati mendengar berita ini. Hansi adalah yang paling terpengaruh oleh itu. Selama beberapa hari, mereka menjadi lebih cemberut dan tidak bahagia ketika Natal semakin dekat. Ayah mereka terlalu sibuk untuk memperhatikan, tetapi ibu mereka melakukannya dan mulai merasa tidak enak. Haruskah aku benar-benar mendapatkan pohon itu? Tidak. Aku rasa itu tidak ada gunanya. Dan dengan cara ini, dia meyakinkan dirinya sendiri dan tidak lagi memikirkan pohon itu. Sehari sebelum Natal, Hansi sangat tidak bahagia. Dia kembali dari sekolah dan benar-benar menantikan pohon Natal yang indah yang penuh dengan lampu-lampu cantik dan juga hiasan. Ini sungguh tidak adil. Kalau ibu tidak bisa mendapatkannya, aku yang akan mencarinya. Dan bukannya pulang, dia pergi ke hutan, bertekad untuk mendapatkan pohon terbaik yang pernah ada. Dia segera meraih dan mulai mencari-cari pohon. Dia melihat pohon yang tumbang dan berusaha untuk mengambilnya. Tapi dia terlalu kecil untuk mengambil pohon yang besar. Ya ampun, pohon ini sangat cocok untuk kami. Aku berharap ada seseorang yang bisa membantuku. Saat itu, seekor tupai besar keluar dari lubang pohon. Dia menatap Hansi yang sangat terkejut. Tupai itu melompat ke arahnya. Halo, Tuan Tupai. Oh! Tupai itu berdiri dan menawarkan sebuah kacang. Apakah itu untukku? Terima kasih. Tupai mulai tertawa. Begitu juga dengan Hansi. Kau tupai nakal. Dengar, bisakah kau menemukan seseorang untuk membantu membawa pohon besar ini? Tupai itu menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Tolonglah. Aku yakin kau adalah tupai yang pintar, iya kan? Tupai menggoyang-goyangkan ekornya dan tersenyum. Dia berdiri dengan kedua kakinya dan berseru dengan keras. Untuk apa kau membuat suara itu? Dia memanggil kami. Kami. Hansi senang melihat begitu banyak kurcaci.
Dia menebak dengan benar bahwa Tupai telah memanggil mereka untuk membantunya membawa pohon itu. Baiklah, sekarang kuharap kau punya hiasan cantik untuk digantung di pohon itu. Oh, tidak. Yang kami miliki sudah rusak. Dan ibu bilang kalau ibu tidak akan membeli yang baru. Itu sungguh sayang sekali. Ya, kita juga tidak punya, kan? Ya, kita tidak punya. Mari kita membuatnya. Tupai, bantu kami juga ya. Lalu Hansi melihat para kurcaci dan Tupai mengumpulkan biji pohon pinus, dan buah beri dari hutan. Mereka meletakkan tali di ujungnya sehingga mereka bisa menggantungnya di pohon. Sekarang mari kita bawa semua ini ke rumahmu. Hup, hup. Hansi tertawa mendengar semua ini. Dia dengan gembira berlari ke sisi kurcaci ketika mereka membawa pohon yang berat dengan mudah di punggung mereka. Hansi, kau adalah anak ketujuh dan kau hidup di jalan ketujuh, kan? Ah, bagaimana kau tahu? Kami semua tahu. Kami juga tahu bahwa nomor 7 itu beruntung, sehingga membuat kau menjadi anak yang sangat beruntung. Apa kau tahu 7 kali 7? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu kalau 2 kali 7 adalah 14. Tapi, apa itu? Kami belum mempelajarinya di sekolah. 7 kali 7 adalah 49. Ingat itu karena sangat beruntung. Sementara itu, Ibu Hansi sangat khawatir. Sudah hampir gelap dan Hansi masih belum pulang. Oh, dia biasanya pergi ke rumah teman-temannya. Bodoh sekali aku. Aku kira dia akan segera kembali. Hansi paling senang melompat-lompat ketika mereka berjalan dan membawa pohon melewati hutan. Semua hewan hutan yang kecil memandangi keluar dari lubang yang tersembunyi dan melambai ke arah mereka. Oh, lucu sekali. Sampai jumpa kelinci kecil. Mereka segera tiba di rumahnya dan sekarang sudah malam dan juga sudah mulai turun salju. Baiklah, mari kita mulai mendekorasi pohonnya. Dan bagaimana mereka menghias pohon itu? Tupai melompat dari cabang ke cabang menggantung biji pohon pinus dan juga biji yang lain. Kurcaci mengambil buah beri dan secara ajaib mengubahnya menjadi lilin merah terang yang indah. Pohon itu terlihat indah. Itu benar sekali. Para kurcaci dan Tupai telah melakukan pekerjaan besar dan pohon itu sekarang tampak luar biasa. Kita sekarang harus kembali ke rumah kita. Oh, haruskah? Natal akan segera tiba dan kami ingin bersama keluarga kami. Baiklah, sampai jumpa Hansi. Berharap dapat bertemu kau lagi suatu hari. Malam itu, keluarga menunggu ayah untuk pulang. Anak-anak sangat tidak senang karena pohon itu tidak ada di sana, dan ibu mereka sedih melihat anak-anaknya tidak bahagia. Aku pulang, keluargaku tersayang. Mengapa semua orang tidak bahagia, kecuali untuk Hansi? Oh sayang, tentang pohon Natal. Sang ibu diliputi rasa bersalah setelah melihat anak-anaknya sangat sedih, dan dia sekarang benar-benar hancur. Oh, maafkan ibu. Ibu tidak mendapatkan pohon itu karena ibu merasa tidak ada gunanya. Ibu minta maaf. Apa yang kau bicarakan? Aku melihat pohon yang indah di luar. Oh, apakah itu seharusnya menjadi kejutan? Meskipun sangat aneh. Mereka semua saling memandang dan berlari keluar. Semua orang kagum melihat pohon ajaib itu. Biji pohon pinus telah berubah menjadi perak, dan biji-bijian telah berubah menjadi lonceng emas kecil. Lilin menyala dengan terang, dan ada bintang emas kecil bersinar di ujungnya. Ya, ini benar-benar Natal yang paling indah yang pernah ada. Benar kan? Yeay! Ya. Iya, itu benar. Sang ibu tidak tahu bagaimana pohon itu sampai di sana, tetapi bersyukur atas keajaiban Natal. Dengan melihat wajah suaminya dan anak-anaknya yang bahagia, dia menyadari kesalahan yang telah dia lakukan
dan berjanji bahwa dia tidak akan pernah kikir lagi. Keesokan harinya, Hansi memberitahu semua saudara lelaki dan perempuannya tentang kurcaci dan tupai itu. Mereka pergi ke hutan dengan kue besar sebagai ucapan terima kasih. Tapi bagaimana kita memanggil mereka? Mereka mengajari aku tentang keberuntungan. Mungkin kalau kita mengatakannya berulang-ulang, mereka akan keluar. Itu adalah 7 dikali 7 sama dengan 49. Anak-anak itu merasa bingung, namun mereka tetap mengatakannya. Mereka terus dan terus mengatakannya. Kurcaci dan tupai kemudian keluar. Anak-anak dengan sangat gembira memberikan kue dan berterima kasih kepada para kurcaci dan tupai itu. Saat anak-anak kembali ke rumah, sang ibu memeluk semua anaknya. Dia menyadari bahwa tidak ada yang lebih indah daripada sukacita melihat keluarganya bahagia. Bagaimanapun, Natal adalah tentang menghabiskan waktu bersama keluarga, berbagi, dan peduli dengan orang lain. Dengan demikian, tupai mengajarkan pelajaran pada sang ibu.